jika nanti suatu saat ini bergerak efektif dan ekonomis, artinya menghasilkan Lebih banyak banyak. keuntungan, insya Allah kami buka di daerah-daerah lain, tempat-tempat lain, dengan bermitra dengan perorangan ataupun dengan desa ataupun bumdes yang lain di desa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Berbicara soal desa, terutama di Kabupaten Pamekasan, sangat banyak desa-desa yang potensial, desa-desa yang mampu berinovasi. Salah satunya adalah di Desa Kertakena Tengah. Hal itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan dari Kepala Desa Kertakena Tengah. Di sini telah hadir Kepala Desa Kertakena Tengah, Pak Suto. Ya, siap. Ya, siap. Selamat datang di Madura Podcast, Pak Suto. Ya, alhamdulillah bisa bersama-sama di sini. Iya. Gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabarnya sehat. Untuk di desa insya Allah program-program desa berjalan dengan lancar, dan kami tentu kepala desa mempunyai tanggung jawab untuk tidak hanya membangun tapi juga memberdayakan masyarakat. Juga memberdayakan masyarakat, bukan hanya sebatas membangun. Dan itu adalah bagian dari dampak pembangunan yang bagus sehingga pemberdayaan masyarakat juga berjalan. Ya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bumdes Kertakena Tengah itu adalah soal smart pom atau pom smart, itu istilahnya. Pom mini cerdas. Pom mini cerdas. Oh iya, pom mini cerdas, hingga mendapatkan penghargaan atau menang lah lomba harapan 1 yang diberikan penghargaan oleh Kemendes ya. Iya, tahun kemarin. Gimana itu ceritanya yang kami pemerintah desa untuk bersyukur bahwa ada pemuda yang inovatif, kreatif, yang mau otodidak untuk belajar tentang teknologi. Jadi walaupun tidak tamat perguruan tinggi jurusan teknik, tetapi mempunyai kemampuan berkat ketekunan, keuletan, otodidak yang dimiliki, sehingga mampu merancang alat yang insya Allah bermanfaat, karena mampu beroperasi 24 jam dan mempermudah transaksi antara konsumen dengan yang membutuhkan dengan alat yang dirancang oleh putra desa kami. Ya, sahabat KTV, biar tahu, pom mini cerdas ini yang dimaksud jadinya orang yang mau mengisi bensin atau alat ini semuanya itu hanya tinggal mencet sendiri tanpa harus ada yang jaga gitu. Iya. Oh iya, jadinya itu juga bisa ngisi bensin sendiri juga. Itu yang harus diketahui, dan itu adalah inovasi yang dilakukan oleh pemuda di Kertakena Tengah. Dan pemuda tersebut itu belum tamat perguruan tinggi. Tapi kok bisa seperti itu? Gimana itu? Memang kesehariannya itu? Ya, hobi teknik dan autodidak, selalu belajar. Jadi merangkai alat-alat memang menjadi kesenangannya, sehingga ketemu alat yang bisa beroperasi seperti yang diharapkan. Jadi kita tinggal memasukkan nominal uang yang sesuai. Kita tinggal pencet apa butuh pertama, apa butuh betalit, kita ambil nozzle, langsung masukkan. Dalam berjam alat ini bisa beroperasi. Jadi mempermudah. Ya, mempermudah. Dan mempercepat juga, tidak harus ada yang jaga gitu ya. Efektif, 24 jam efektif, efisien. Ini inovasi yang sangat bagus. Tentu inovasi tersebut itu bisa berjalan maksimal berkat salah satunya itu dukungan dari pemerintah desa Kertakena Tengah. Apa motivasi pemerintah Kertakena Tengah itu mendorong hal itu dan memfasilitasi pemuda tersebut? Kami tentu memberikan pendampingan. Jadi pada awalnya untuk pengembangan modalnya, pengembangan alatnya kami dampingi, pembiayaan modalnya
dari awal sehingga terbentuk alatnya. Di samping itu BUMDes kami hadirkan sebagai salah satu unit usaha. Alhamdulillah sudah berjalan dan sudah menguntungkan. Jadi barangkali mungkin ada BUMDes-BUMDes lain yang butuh di desa-desa lain di Pamekasan atau di luar Pamekasan, bisa menghubungi kami untuk pengadaan alatnya. Wah, ini bagi kepala-kepala desa atau direktur BUMDesnya Ya, yang mau berinovasi yang sama atau ingin memiliki produk Unit yang usaha. sama, unit Unit usaha usaha. yang sama, bisa langsung kerjasama dengan BUMDes kami. Iya. Tapi apa nih motivasinya mendorong dan memfasilitasi pemuda tersebut? Tentu untuk meningkatkan salah satunya kesejahteraan, dan di samping itu tugas kami untuk memberikan perhatian karena ini adalah hal yang baru dan agar bisa berkembang dan berkelanjutan, itu motivasinya. Jadi kalau tidak ada pendampingan dari pemerintah desa ataupun pemerintah di atas kami, tentu alat ini sulit untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, lebih luas, termasuk diantaranya adalah pengurusan hak patennya. Tentu kami tidak bisa sendiri, harus ada yang instansi lain yang mendorong dan mendampingi kami untuk pengurusan hak paten. Berarti sekarang itu belum ada hak patennya. Apa nih kendala-kendala yang dilalui dengan tidak ada hak patennya? Yang paling tampak. Ini kemarin sudah konfirmasi ke Kemendes, perlu pengajuan ulang katanya. Butuh pengajuan ulang, dilampiri beberapa lampiran yang dibutuhkan. Karena seluruh peraih hadiah yang tingkat nasional itu semuanya hak patennya katanya belum ada yang kelar, belum ada yang keluar. Oh, berarti ini bagian dari yang ikut lomba kemarin. Ya, di antara rewardnya adalah diberikan hak paten secara gratis dan pengurusannya. Sampai sekarang belum diberikan hak patennya. Kendala untuk pengembangan bisnisnya apa dengan tidak ada hak patennya? Yang dirasakan sejauh ini? Kami tentu yang pertama untuk pengembangan lebih lanjut satu modal. Yang kedua, jika tidak ada hak paten, jika suatu waktu alat ini juga muncul di daerah lain dan dikembangkan oleh orang lain, kan kami tidak bisa ada rujukan dasar untuk mempertanyakan pengembangan di daerah lain. Jadi kami juga ragu-ragu apakah bisa dikembangkan lebih lanjut jika tidak ada hak paten, atau tanpa hak paten kita bisa ekspansif ke daerah lain. Oh, berarti itu juga akan membuat sulit ya untuk ekspansi ke daerah-daerah lain. Maka dari itu sejauh ini hanya ada satu unit POM mini cerdas di Kertagena Tengah yang dimiliki oleh BUMDes. Jadi unit usaha BUMDes. BUMDes apa namanya kalau di Kertagena Tengah? BUMDes Sejahtera Abadi. BUMDes Sejahtera Abadi. Karena disampaikan harus melakukan pengajuan ulang, sekarang sudah mengajukan ulang atau masih proses? Alhamdulillah sudah mengajukan ulang. Tinggal menunggu apakah pengajuan hak paten inovator kami akan ditindaklanjuti atau dalam waktu dekat akan keluar. Kami apa nih harapannya yang disampaikan kepada Kemendes terkait hak paten tersebut? Mudah-mudahan segera keluar. Segera keluar patennya. Demi memperlancar bisnis tersebut. Pengembangan keberlanjutan dari inovator, dari penemu unit teknologi tepat guna yang juara harapan nasional kemarin. Dan ini dibutuhkan. Memang dibutuhkan. Ya. Rencana pengembangan ke depan apa nih dari POM mini cerdas tersebut? Apa memang nunggu dulu hak patennya atau memang sudah ada nih rencana-rencana untuk pengembangan dari POM mini cerdas tersebut? Sementara kami kembangkan di internal BUMDes. Masih satu titik yang jika nanti suatu saat ini bergerak efektif dan ekonomis, artinya menghasilkan
Lebih banyak. banyak keuntungan. Insya Allah kami buka di daerah lain, tempat-tempat lain dengan bermitra dengan perorangan ataupun dengan desa ataupun bumdes yang lain di desa lain. Oh, bisa dengan perorangan Bisa ataupun juga, bisa dengan ya. bumdes yang lain. Terus untuk pengadaan atau perancangan alatnya itu, pomininya itu menghabiskan berapa sebenarnya? Sekitar 15 juta sampai 20 juta. 15 sampai 20 Ya, juta. karena yang satu nozzle, yang satu itu satu keluaran itu lebih murah tentunya. Ya, kalau beda dengan yang pakai dua jalur. dua jalur antara Pertalite dan Pertama. ya. Oh. Jadinya itu membutuhkan 15 sampai 20 juta itu angka alatnya saja atau memang beserta dengan jasanya? Sudah masuk include semuanya. Sudah dengan Ya. jasa-jasanya. Oh. Semuanya. Tinggal pengadaan bensinnya. Oh, sendiri ya. Ya, sendiri. Ya, itu yang terkait POM ini. Terkait yang lain pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kertakina Tengah apa aja nih? Terutama di BUMDesnya yang berada di bawah naungan. Di BUMDes kami unit usaha budidaya pertanian, alhamdulillah sudah jalan. Kemarin kami nanam jagung, kemudian kami giling jagungnya jadi beras jagung, kami jual di toko. Oh iya, iya. Dikemas ulang. Dikemas ulang. Alhamdulillah banyak juga yang minat. Kemudian di samping itu kami sudah punya pabrik roti. Pabrik roti juga. Nah, yang salah satu bahan bakunya nanti ada dari gula merah. Dari gula merah. Gula merahnya jadi campuran gula roti sebagai ikon lokal. Di samping unit usaha yang telah berjalan sejak kemarin, pertokoan dan fotokopi. Oh, pertokoan. Toko ATK. Toko ATK dan fotokopi. Jadi ada yang sekarang baru ini roti, pabrik roti dan mesin pemain cerdas dan budidaya pertanian. Oh, yang pertanian baru fokus terhadap ini jagung. Setelah jagung ditanami palawija, apa itu, kacang-kacangan dan lain-lainnya. Oh, berarti tidak hanya terpaku terhadap jagung saja di sektor pertanian tersebut. Terus ketika dikemas ada merek khusus nggak? Ada. Apa nih namanya? Kertarasa. Kalau yang jagung. Yang jagung. Iya. Kalau yang kacang-kacangan belum masih. Masih dalam proses. Oh, masih proses. Ya. Oh, berarti Kertarasa. Ya. Kertarasa. Kalau untuk yang roti ini sudah beroperasi juga? Sudah. Bahkan sebelum saya kesini tadi di sana sudah ada, karena besok ini ada pesanan cukup banyak, sekitar hampir 200. Jadi saya lihat-lihat di BUMDes ada yang sedang mengerjakan untuk kebutuhan yang untuk besok. Alhamdulillah sudah jalan. Oh, berarti memang apa namanya nih kalau yang roti? Sejati Bakri. Sejati Bakri. Sejati Bakri. Itu roti yang seharga berapa kok yang 3.000, diproduksi? 5.000. Yang 3.000, 5.000. Oh ya. Dengan kemasannya ada di samping ada kemasan plastik juga ada kemasan kotak untuk bisanya pertemuan-pertemuan. Jadi kalau ada kotaknya berarti nambah harganya? Enggak. Tergantung isi di dalamnya. Oh, tergantung isi di dalamnya. Oh, berarti gak akan nambah. Ya. Oh iya ya. Menarik nih sahabat KTV, ini bukti bahwa BUMDes di Desa Kertakina Tengah bukan hanya sebatas ada, tapi juga terlihat dengan beberapa produk-produk yang sudah dihasilkan, dan bahkan ada bisa produksi roti, juga ada jagung apa segala macam, ada toko dan ada pom mini cerdas ini. Dari sekian banyak itu yang paling progres yang mananya? Yang paling progres tentu yang pom mini. Yang pom mini yang paling progres. Karena setiap waktu ada saja orang yang mampir, masukkan uang. Oh, setiap hari pasti ada. Pasti ada transaksi. Pasti ada. Biasanya dalam sehari ini menghabiskan berapa biasanya? 25 liter mungkin sampai 50. Sekitar 25 liter per hari. Satu jerigen besar. Oh, banyak juga ya berarti. Itu kan kebutuhan sehari-hari ya. Karena sekarang transportasi kebanyakan orang memiliki kendaraan sendiri.
sudah banyak yang familiar masyarakat. Banyak yang familiar. sudah bisa sendiri. Kalau barang baru itu biasanya kalau nggak ngerti bahwa itu bisa operasi sendiri masih manggil orang. Sering nggak kayak gitu kejadian? Ada. Oh, masih ada. Nah, kalau ada tetangga atau teman yang sedang berpikir atau tugas diajari, diberikan informasi, langsung masukkan uangnya. Oh, berarti ada proses sosialisasi juga. Karena kan di pinggir jalan umum mesinnya, jadi ada banyak masyarakat warga baru yang kadang tidak ngerti cara kinerja mesinnya, langsung menuju tolak-tolak tidak ada orangnya. Kok gak ada orang gitu? Gak pernah error nih? Kalau error itu pernah, dan karena di tampilan menu itu ada petunjuk untuk langsung menghubungi operator, jadi langsung terkoneksi dengan handphone operator kalau ada keluhan. Takutnya errornya gak terbaca, yang belinya cuman 10.000 nanti keluarnya tiba-tiba untuk 50.000 gitu. Karena itu kalau error seperti itu belum pernah terjadi. Kalau yang error masukkan uang keluar lagi itu pernah. Iya. Untuk ke depan apa nih rencana yang akan dibangun lagi, yang akan dikembangkan lagi dari potensi-potensi yang ada di Kertagena Tengah? Ke depan kami fokus juga ke karena kami termasuk desa yang menjadi lokus desa cerdas oleh Kemendes. Di antaranya adalah lingkungan yang cerdas. Lingkungan cerdas itu adalah lingkungan yang ramah lingkungan. Kami memandang penting untuk ke depan bisa melaksanakan pengolahan sampah menjadi nilai ekonomis dan bernilai jual manfaat. Di berarti samping menciptakan lingkungan yang bersih, sampah-sampah yang ada di desa tentu ini perlu sosialisasi dan edukasi berkelanjutan ke masyarakat karena berkaitan dengan kebiasaan untuk buang sampah. Depan kami ingin fasilitasi itu agar bagaimana sampah itu bisa menjadi misalnya pupuk organik, bisa diolah menjadi handicraft, ataupun kami sudah belajar kemarin bahwa yang berbentuk plastik itu bisa menjadi paving. Ini mimpi kami ke depan. Rencana. Di Kertagena Tengah udah ada TPS 3R-nya? Belum. Belum. Berarti itu bagian di dalamnya nanti. Di dalamnya. Iya. Selain soal persampahan agar lingkungan lebih asri dan agar sampah bukan hanya sebatas dibakar, kadang kalau di desa-desa kan kadang dibakar, tapi bisa bernilai. Ini apa lagi selain itu? Apa memang sudah ada dari potensi-potensi yang ada di Kertagena Tengah? Potensi yang sedang kami garap tentu di samping seperti yang telah disebutkan tadi, di samping pengembangan BUMDes, kami juga di layanan masyarakat surat menyurat, digitalisasi. Digitalisasi. Kami sudah membuat aplikasi di HP, di Play Store yang namanya e-Layani. Jadi masyarakat nanti tinggal mendownload apa yang menjadi kebutuhannya dan bisa memprint di rumahnya masing-masing. Surat keterangan usaha, syarat kehilangan, surat kelakuan baik, tinggal memasukkan NIK dan lain-lain. Berarti itu mempermudah administrasi. Berarti sekarang nggak perlu harus datang ke balai desa apa sih? Yang memanfaatkan aplikasi itu ya bisa. Tapi banyak juga masih yang datang. Masih banyak yang, terutama yang karena di desa itu tidak semua menggunakan Android. Iya. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh tentu belum familiar dengan Android tersebut. Jadinya tapi yang sudah menginstal itu sudah bisa memfungsikan langsung dan mendapatkan surat yang dibutuhkan dari rumahnya masing-masing atau dari daerah masing-masing. Nanti cuma tinggal print aja. Iya, insya Allah. Karena
ini tanda tangan elektronik baru terurus. Jadi insya Allah masih dalam waktu dekat ini akan diselesaikan kembali. Akan disosialisasikan kembali. Ya, karena tanda tangan itu kan kalau dicetak di rumahnya masing-masing tanda tangan elektronik. Iya. Tanpa harus Distempel. stempel. Kak, administrasi apa saja, surat menyurat apa saja yang bisa menggunakan aplikasi tersebut? Surat keterangan kelakuan baik ya. Surat kelakuan. Surat keterangan berbagai kepentingan masyarakat. Surat keterangan usaha. Termasuk mungkin diantaranya surat pengantar kehilangan dan lain-lain. Surat domisili. Domisili diantaranya. Oh, berarti berapa Bahkan surat? ada di dalamnya aplikasi itu pengajuan untuk bantuan. Oh, bantuan juga ada di dalamnya. Secara mandiri bisa mengajukan. Jadi operator di pemerintah desa tinggal melihat di aplikasi. Dari sekian banyak inovasi tersebut, apa sebenarnya misi khusus dari Pak Suto ini? Ya, jabatan kami kan sementara. Sesaat 6 tahun atau wacana 9 tahun ada masa yang singkat. Jadi kami ingin memaksimalkan jabatan yang sesaat ini sebesar-besarnya untuk melayani dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi motivasi kami adalah bagaimana pengabdian terbaik itu untuk masyarakat selama kami mengabdi itu bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Berarti selama mendapatkan amanah untuk mengabdi terhadap masyarakat melalui jabatan kepala desa akan dimanfaatkan dengan baik, Ini periode terakhir udah. Periode kedua. Setelah ini gimana? Wah, mengalir saja wallahu alam. Oh, mengalir saja. Bukan apa tuh? Tidak ada target apa. Tidak. Langsung dijawab ini. Tidak ada target. Berarti kedepannya itu mengalir saja. Mengalir saja. Ya. Ada yang menawarin nggak? Kemarin kan banyak penjaringan nih untuk jadi bacalek apa segala macam. Pernah ada yang menawarin nggak untuk ikut kontestasi pileg? Ada. Tapi untuk keluarga, bukan untuk saya. Oh, untuk keluarga. Dan itu diterima? Enggak. Kenapa? Berat. Amanah yang berat dan belum siap. Oh, belum siap. Jadinya memilih untuk tidak mengambil lamaran. Itu karena didaftarkan orang atau memang diajak atau seperti hanya sebatas perbincangan aja, diskusi terkait gimana kalau soalnya 2024 hampir. Ya, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat Kertagena Tengah untuk mensukseskan apa yang sudah dirancang oleh pemerintah desa Kertagena Tengah ke depan? Ya, pertama kami tentu mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Dan kami ke depan tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Tetap mohon doa dan kerjasamanya. Kami tentu punya mimpi-mimpi yang masih belum terrealisasi. Dan mimpi-mimpi ini tanpa dukungan, tanpa partisipasi, tanpa pertolongan dari Allah, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu sahabat KTV, dan ini menunjukkan bahwa mengerjakan sesuatu itu tidak mudah ketika hanya dilakukan sendirian. Jadi untuk mempermudah mengerjakan sesuatu itu harus dilakukan bersama-sama. Terutama di Madura, budaya di Madura ada gotong royong. Ketika kita bisa bersama dan bersatu, itu akan lebih mempermudah. Itu saja yang bisa diambil dalam pertemuan kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.